Bersiaplah untuk kejutan besar dari para pejuang bulu tangkis Indonesia. Drawing Badminton Asia Championships 2025 resmi dirilis. Dan ada beberapa lawan berat yang bisa bikin jantung deg-degan sejak babak pertama. Halo Sobat Bulu Tangkis. Selamat datang kembali di Catatan Badminton. Tempatnya kamu dapat kabar terkini seputar dunia badminton dengan gaya yang seru, atraktif, dan tentu saja, penuh kejutan. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang udah ditunggu-tunggu sama pecinta bulu tangkis tanah air. Badminton Asia Championships 2025. Yap, ajang bergengsi ini bakal jadi panggung pembuktian bagi para pejuang merah putih kita. Nggak cuma jadi ajang adu skill, tapi juga pertaruhan nama bangsa di level Asia. Mulai hari Selasa, tanggal 8 April sampai Minggu, 13 April 2025, mata pecinta badminton akan tertuju ke Ningbo Olympic Sports Center Gymnasium di Tiongkok. Yap, itulah arena peperangan besar di benua Asia ini. Dan yang bikin makin greget, Indonesia bakal menurunkan 19 wakil terbaiknya. Betul banget, 19 pebulu tangkis siap tempur di level Super 1000, yang artinya poin ranking dan gengsinya nggak main-main. Langsung ke intinya aja ya. Di sektor tunggal putra, kita punya 3 wakil jempolan. Sang andalan, Jonathan Christie, akan menghadapi tantangan berat dari wakil Jepang, Koki Watanabe. Pertarungan ini bakal jadi sorotan karena Watanabe dikenal lincah dan susah dipatahkan. Tapi Jojo, sapaan akrab Jonathan, tentu punya semangat berlipat untuk bawa pulang kemenangan. Lanjut ke Alwi Farhan, pemain muda yang makin bersinar, akan menghadapi Weng Hong yang dari tuan rumah Tiongkok. Misi berat, sudah pasti, tapi jangan remehkan fighting spirit Alwi. Dan yang juga tak kalah seru, Chico Aura Dwi Wardoyo akan duel melawan mantan juara dunia asal Singapura, Loh Kin Yew. Ini bakal jadi laga adu kecepatan dan power. Masuk ke tunggal putri, 4 Srikandi merah putih sudah bersiap tampil maksimal. Gregoria Mariska Tunjung akan menghadapi pemenang dari babak kualifikasi grup D. Laga yang seharusnya bisa jadi pijakan awal yang manis bagi Gregoria untuk melangkah jauh. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani bakal berhadapan dengan salah satu unggulan kuat, Wang Zhiyi dari Tiongkok. Ini tantangan besar, tapi Putri bisa saja bikin kejutan. Lanjut ke Esther Nurumitri Wardoyo yang harus meladeni wakil India, Pusarlave Sindhu. Nama Sindhu memang besar, tapi Esther bukan tanpa peluang. Siapa tahu kita bakal lihat kejutannya. Terakhir, Komang Ayu Cahya Dewi juga akan bertemu pemenang dari kualifikasi grup A. Sektor ini bakal panas dan penuh drama. Kita masuk ke sektor ganda putra, di mana kekuatan Indonesia selalu ditakuti. Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto akan membuka perjuangan mereka dengan menghadapi pasangan Tiongkok, Xie Haonan dan Zheng Weihan. Kombinasi teknik dan pengalaman diharapkan jadi senjata utama Fajar dan Rian di sini. Lalu, pasangan penuh semangat, Muhammad Shohibul Fikri dan Daniel Martin, akan bertemu pemenang dari grup kualifikasi A. Ini bisa jadi kesempatan emas untuk mengamankan langkah awal. Jangan lupakan juga Leo Roli Carnando dan Bagas Maulana yang bakal menantang pasangan Jepang, Takumi Nomura dan Yuichi Shimogami. Laga ini bisa jadi pertarungan taktik dan ketahanan. Terakhir di ganda putra, Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlavi Isfahani akan adu kuat dengan Chen Boyang dan Liu Yi dari Tiongkok. Semua pasangan punya peluang, dan semuanya punya beban harapan dari jutaan mata fans di tanah air. Sektor ganda putri juga nggak kalah menarik. Ada Lani Tria Mayasari dan Siti Fadia Silva Ramadhanti yang bakal bentrok dengan pasangan Hong Kong, Yeo Ngating dan Yeong Pui Lam. Lani dan Fadia punya potensi besar buat melangkah jauh. Sementara itu, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi akan menantang wakil Malaysia, Goh Pei Ke dan Teo Mei Sing. Pertemuan serumpun ini biasanya panas dan penuh emosi. Melissa Trias Puspitasari dan Rachel Alessia Rose akan melawan ganda Tiongkok, Li Yijing dan Luo Sumin. Dan tentu kita berharap semangat muda mereka bisa membuahkan hasil. Ganda terakhir, Siti Sarah Az-Zahra dan Agnia Sri Rahayu, bakal beradu kekuatan dengan pasangan Taiwan, Xu Linhui dan Lin Ji-hyun. Walau bukan unggulan, mereka bisa jadi pembuat kejutan. Terakhir, sektor ganda campuran yang selalu penuh kejutan. Rinov Rivaldi dan Pita Haningtyas Mentari akan menantang wakil Taiwan, Yang Po Xuan dan Hu Lingfang. Laga ini penting banget buat bangun kepercayaan diri. Amri Shahnawi dan Nita Violina Marwah akan melawan pemenang dari grup kualifikasi A. Ini bisa jadi peluang untuk tampil lepas. Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu akan menghadapi pasangan tangguh Tiongkok,
Cheng Xing dan Zhang Qi. Butuh mental baja di sini. Dan akhirnya, pasangan eksplosif Dejan Ferdinandsyah dan Siti Fadia Silva Ramadhanti bakal meladeni unggulan Tiongkok, Feng Yanzhe dan Huang Dongping. Pertandingan ini bisa jadi blockbuster round pertama. Nah sobat catatan badminton, itu dia ulasan super lengkap soal drawing dan jadwal badminton Asia Championships 2025. Sebanyak 19 wakil Indonesia bakal berjuang mati-matian demi mengharumkan nama bangsa. Setiap laga adalah pertarungan, dan setiap kemenangan adalah semangat baru buat negeri ini. Jadi, yuk kita dukung terus para pahlawan bulu tangkis kita. Jangan lupa kasih semangat di kolom komentar. Dan prediksi juga ya siapa aja yang bakal bikin kejutan di turnamen ini. Kalau kamu suka dengan update seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, share video ini ke teman-teman pecinta badminton lainnya. Dan tentu aja, subscribe catatan badminton biar kamu nggak ketinggalan update terbaru seputar dunia bulu tangkis. Dari turnamen bergengsi sampai momen-momen paling seru dari wakil Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap dukung bulu tangkis Indonesia. Dan salam smash dari catatan badminton. 4 pemain kunci akhirnya terungkap. Salah satunya punya peran ganda super penting yang bisa jadi penentu kemenangan Indonesia di Piala Sudirman 2025. Siapa mereka dan kenapa ini bisa jadi awal kejutan besar di Xiamen? Halo, sobat catatan badminton. Selamat datang kembali di channel yang selalu siap menghadirkan kabar terkini, terpanas, dan tentu saja paling seru dari dunia bulu tangkis. Di episode kali ini, kita akan bahas kabar besar yang baru saja dikonfirmasi dan pastinya bikin deg-degan semua penggemar bulu tangkis tanah air. 4 nama besar dipastikan akan membela Indonesia di ajang bergengsi Piala Sudirman 2025. Siapa saja mereka? Dan apa artinya untuk kekuatan tim Indonesia? Simak terus videonya sampai habis, karena akan ada kejutan di setiap menitnya. Kabar mengejutkan namun juga membanggakan datang dari Badminton World Federation, atau BWF. Organisasi tertinggi bulu tangkis dunia ini baru saja merilis daftar sementara pemain yang akan berlaga di Piala Sudirman 2025, yang akan digelar mulai tanggal 27 April hingga 4 Mei, bertempat di Xiamen, Tiongkok. Dari daftar tersebut, ada 4 nama yang sudah dikunci untuk memperkuat skuad merah putih. 4 sosok ini bukan hanya populer, tapi juga sudah terbukti punya rekam jejak hebat di panggung dunia. Pertama, pasangan ganda putra andalan Indonesia, yang tak perlu diragukan lagi kiprahnya, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Nama keduanya tentu sudah tidak asing lagi bagi pecinta bulu tangkis. Pasangan ini pernah menduduki peringkat 1 dunia dan sering tampil menggigit di berbagai ajang bergengsi, termasuk All England dan World Tour Finals. Fajar dan Rian dikenal dengan permainan cepat, koordinasi solid, dan mental tanding yang kuat. Dalam beberapa turnamen terakhir, meskipun performa mereka sempat naik turun, tetapi pengalaman mereka di panggung internasional adalah aset besar bagi Indonesia di Piala Sudirman nanti. Lawan-lawan dari negara lain pasti sudah bersiap-siap menghadapi duo maut ini. Lalu di sektor tunggal putri, nama yang juga dipastikan masuk adalah Gregoria Mariska Tunjung. Atlet muda yang makin matang ini telah menunjukkan perkembangan luar biasa dalam 2 tahun terakhir. Ia bukan hanya menjadi tulang punggung tunggal putri Indonesia, tapi juga semakin dikenal di kancah dunia sebagai lawan tangguh. Beberapa kali ia membuat kejutan dengan menumbangkan pemain top dunia seperti Akane Yamaguchi dan Carolina Marin. Gregoria bukan lagi pemain underdog, kini ia adalah salah satu harapan utama Indonesia untuk mencuri poin penting dari sektor tunggal putri. Yang menarik, nama keempat yang dipastikan akan tampil adalah Siti Fadia Silva Ramadhanti. Nah, pemain satu ini benar-benar istimewa. Kenapa? Karena ia serba bisa. Fadia dikenal bisa bermain di 2 sektor sekaligus, yakni ganda putri dan ganda campuran. Dengan fleksibilitas seperti ini, kehadiran Fadia bisa menjadi senjata rahasia Indonesia. Apalagi jika dipasangkan kembali dengan Apriani Rahayu di ganda putri, atau mungkin dipadukan dengan pemain ganda campuran seperti Rinov Rivaldi, atau Rehan Naufal Kusharjanto. Pelatih punya banyak opsi untuk memaksimalkan potensi Fadia. Dengan dikuncinya keempat nama tersebut, publik mulai bisa menerka-nerka formasi kuat yang akan dibawa Indonesia ke Xiamen. Meski skuad lengkap baru akan diumumkan pada tanggal 15 April mendatang, namun 4 nama ini sudah memberi gambaran jelas soal arah strategi tim pelatih. Piala Sudirman sendiri adalah turnamen bergu campuran, yang artinya Indonesia butuh kekuatan merata di semua sektor, tunggal putra, tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran. Dan menariknya, aturan BWF membatasi jumlah pemain maksimal sebanyak 20 orang, dengan minimal 4 pemain wajib didaftarkan. Ini membuat pelatih harus benar-benar jeli dalam memilih pemain dengan kombinasi terbaik.
Bukan hanya dari segi skill, tapi juga kecocokan antar pemain untuk tampil di sektor ganda. Fajar dan Ryan tentu akan menjadi andalan utama di ganda putra. Gregoria punya beban besar namun juga peluang besar di tunggal putri. Dan Fadia bisa menjadi kunci utama jika strategi kejutan dibutuhkan. Ajang Piala Sudirman selalu menjadi pertaruhan besar bagi negara-negara kuat di dunia bulu tangkis. Tidak seperti Thomas atau Uber Cup yang hanya fokus ke tim putra atau putri. Piala Sudirman menguji kekuatan menyeluruh. Indonesia sendiri terakhir kali menjuarai turnamen ini pada tahun 2003. Sudah 22 tahun berlalu, dan publik tentu merindukan trofi ini kembali ke tanah air. Melihat tren performa Indonesia di beberapa turnamen terakhir, ada optimisme yang tumbuh. Regenerasi pemain berjalan cukup baik, dan sejumlah atlet muda sudah mulai menunjukkan tajinya. Namun tentu tantangan akan sangat berat. Negara seperti Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Denmark selalu datang dengan kekuatan penuh. Yang tak kalah menarik adalah faktor X dari turnamen ini, kejutan. Piala Sudirman kerap menghadirkan kejutan yang tidak terduga. Pemain muda bisa bersinar mendadak, pasangan baru bisa bikin gebrakan, dan tim underdog bisa menjungkalkan unggulan. Disinilah strategi tim pelatih akan diuji habis-habisan. Apakah Indonesia akan bermain aman dengan formasi lama, atau justru berani mengambil risiko dengan kombinasi baru? Jadi, sobat catatan badminton, itulah kabar hangat dan mendebarkan seputar 4 pemain yang resmi masuk dalam daftar tim Indonesia di Piala Sudirman 2025. Fajar, Ryan, Gregoria, dan Fadia. Mereka bukan hanya sekadar pemain, tapi harapan seluruh rakyat Indonesia yang ingin melihat bendera merah putih berkibar paling tinggi di Xiamen nanti. Kita tunggu saja bagaimana skuad lengkapnya diumumkan pada 15 April nanti. Tapi satu hal yang pasti, semangat juang para atlet kita tidak pernah padam. Dan kita sebagai penggemar, mari terus dukung mereka dengan sepenuh hati. Kalau kamu punya prediksi siapa lagi yang bakal masuk ke tim Piala Sudirman nanti, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan kabar terbaru seputar dunia bulu tangkis. Hanya di catatan badminton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan seperti biasa, salam smash, raket dan shuttlecock bulu tangkis api.